Hai, assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Kali ini kita akan membuat kue kering. Ini mah udah selesai Lebaran mah, cuman ngisi-ngisi toples aja ya teman-teman. Cuman ngabisin bahan aja. Nah, ini kue kering apa? Teman-teman lihat setelah yang satu ini. Oke teman-teman, ini aku lagi bikin kue kering putri salju. Ini mah ngabisin bahan aja ya teman-teman, karena memang lagi gabut aja. Pas ada bahan, kemudian aku olah aja seperti ini. Di sini ada margarin, kuning telur, gula halus, dan vanili bubuk. Untuk margarinnya aku pakai Palmia Royal. Jadi Palmia Royal seperti teman-teman udah tahu ya, dia udah mix dengan butter. Jadi nanti rasanya akan milky banget ya. Nah, kemudian kalau teman-teman nggak ada vanili bubuk, punya vanili cair, bisa pakai vanili cair aja. Oke, lanjut. Semua bahan tadi ditampung jadi satu di Bangkok. Kemudian kita aduk dengan whisker ya teman-teman. Di sini aku pakai whisker aja, jadi nggak pakai mixer. Kalau teman-teman males mau pakai mixer aja boleh. Nah, mixer selama 2 menit aja cukup ya teman-teman. Kita mixer sampai menjadi lembut seperti ini. Jangan terlalu lama karena nanti akan ngaruh ya bentuk kue keringnya setelah dibakar akan bleber. Lanjut masukkan terigu, susu bubuk, dan maizena. Kalau teman-teman mau rasanya milky, lebih milky, bisa takaran susu bubuknya ditambah. Kalau teman-teman nggak ada maizena, bisa maizenanya di-skip. Sambil ngayak, aku mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin ya kalau selama ini ada salah kata, perbuatan, salah ketik di kolom komentar, mohon dimaafkan ya teman-teman. Lanjut, ini setelah semuanya diayak, aku mau aduk ya teman-teman, tapi karena sudah berat dengan terigu, jadi aku mau ganti whiskernya dengan adukan spatula. Aku mau ucapin terima kasih banyak buat subscriber lama yang selalu setia mendukung channel Dapur Kue Sabin sampai saat ini ya. Dari 0 subscriber sampai 42 subscriber kayak sekarang. Terima kasih banyak. Nah, untuk yang baru aja nemukan channel ini, hai, salam kenal dari aku. Ini aku Tuti Putu. Teman-teman bisa panggil aku Bu Tuti atau panggil Mbak Tuti boleh, apa saja deh. Nah, jangan lupa di-subscribe, di-like, komen, dan share ya teman-teman untuk membantu channel ini berkembang. Oke, kita pindah lagi ke adonan teman-teman. Di sini aku lanjut lagi aduk dengan tangan aja ya, supaya lebih enakan gitu karena ini memang adonannya udah berat gitu loh. Jadi ini diaduk, diulenin sebentar aja sampai semua bahan dan terigunya tercampur dengan rata ya. Nah, tekstur akhirnya akan seperti ini. Ini enggak lembek, enggak juga keras ya teman-teman. Setelah ini lanjut kita bentuk. Di sini aku mau timbang ya teman-teman. Kalau kalian punya measuring spoon, bisa pakai measuring spoon dan untuk ukuran bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Di sini aku per piecesnya timbang dengan gramasi 8 gram sampai 9 gram ya teman-teman. Beda selisih 1 gram nggak apa-apa. Jadi ini setelah ditimbang kita bulat-bulatkan sampai rapi seperti ini, nggak retak. Kemudian ditata di loyang, beri jarak. Nah, loyangnya sendiri ini aku nggak oles ya teman-teman. Nggak dioles karena ini nggak akan lengket. Lakukan semua bahan dibulet-buletin, kemudian diletakkan di loyang. Sebenarnya putri salju itu enaknya kalau pakai kacang ya teman-teman. Entah itu kacang mede, entah itu kacang almond dan lain sebagainya. Tapi ini karena di hari kedua lebaran, aku kehabisan bahan dan akhirnya pakai bahan yang ada aja. Karena ini anak tengah yang lagi studi di Kalimantan minta dikirimin kue kering. Jadi emaknya ngabisin bahan aja. Kemudian lanjut aku panggang di otang ya teman-teman karena bikin sedikit jadi aku pakai otang aja. Di sini aku panggang dengan suhu ini kurang lebih 125 derajat ya karena apinya cenderung kecil.
Kemudian ini setelah setengah jalan, setelah di 30 menit, aku switch ke bawah dan ke atas, itu loyangnya, biar matangnya merata. Ini aku panggang selama kurang lebih 60 menit ya teman-teman, alias 1 jam dengan api kecil. Supaya matangnya bagus, supaya nanti kue keringnya itu awet crunchy-nya, jadi dipanggang dengan api kecil yang lama. Setelah 60 menit hasilnya seperti ini teman-teman, masih tetap warnanya kekuningan, tapi ini sudah matang bagus. Lihat, ini enggak lengket sama sekali ya teman-teman. Meskipun loyangnya enggak dioles dengan margarin, meskipun enggak dipakai kertas roti juga. Nah, kita tunggu dingin dulu ya. Setelah dingin baru kita akan salut dengan salju. Untuk saljunya sendiri aku pakai dusting ya, gula donat. Gula donat atau gula dingin yang mereknya apa ya, lupa lagi teman-teman. Nah, kemudian ditambah lagi dengan susu full creamnya biar tambah milky ya teman-teman. Ini sudah dingin sekali, jadi aku campurkan aja. Kemudian dikocok di dalam wadah di kontainer ya teman-teman biar cepat, biar tersarut sempurna juga cookiesnya dengan gula. Jadi dipindahin ke kontainer, kemudian aku kocok dan langsung aja dimasukin ke toples. Untuk adonan ini sendiri bisa juga dipakai untuk bikin kue nastar ya teman-teman. Tinggal dikasih selai udah jadi, atau bisa jadi kue tamperin juga ya. Tamperin jadi tinggal ditekan tengahnya dan dikasih selai. Jadi satu bahan ini bisa beberapa jenis kue kering ya teman-teman. Nah, ini aku bertahap aja, disalut dengan gula, kemudian langsung aku masukkan ke dalam jar. Di sini aku pakai jar yang ukuran 650 ml. Ini pas banget ya dengan timbangan 8 sampai 9 gram ini. Jadi nggak desek-desekan teman-teman, lihat ini 8 pieces per layer, pas banget. Tuh lihat. Dan ke atasnya juga pas banget, nggak terlalu penuh berjejalan, nggak terlalu pendek. Jadi ngepres pisan. Teman-teman bisa niru ya timbangannya 8 gram sampai 9 gram untuk jar yang 650 ml. Ini pinggirnya dibersihin dulu, kemudian langsung aja kita tutup ya teman-teman. Boleh ditambah sedikit lagi gulanya supaya lebih mantap lagi. Sambil packing teman-teman boleh dong di absen dari kota mana aja yang sudah hadir menonton video kue kering kali ini. Di kolom komentar ya, nanti kita ngobrol. Nah, ini dapat yang lebih kecil lagi, ini anaknya. Anaknya teman-teman, satu toples yang besar, satu yang kecil. Mohon maaf teman-teman kalau kebisingan dengan suara binatang. Aku voice overnya di halaman belakang, jadi ada suara-suara binatang ya. Apa ya namanya binatang ini? Berisik, tapi kalau misalnya lagi sepi-sepi gitu, mendengarkan suara seperti itu rasanya adem loh teman-teman, kayak di kampung banget gitu ya. Lanjut kita kasih stiker. Kalau untuk kue kering sendiri aku nggak jualan ya, bukan jualan utamaku ya teman-teman. Jadi kalau kue kering aku hanya terima pesanan aja. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video-video yang lain. Wassalamualaikum.